Makanya kali ini Bobida bikin satu video khusus buat kalian biar kalian lebih gampang ngerjain tugas IPA, materi cermin dan lensa. Oke, mungkin beberapa dari kalian udah baca dari materi yang dikirim sama Bu Novi bahwasanya cermin itu terdiri dari cermin cekung, datar, dan cembung. Kemudian lensa itu terdiri dari lensa cekung dan lensa cembung. Nah, tapi kalian udah tahu belum nih bedanya cermin sama lensa? Nah, sebenarnya kalau cermin itu dia gunanya adalah untuk memantulkan sinar. Nah, jadi kalau ada sinar yang datang itu bakalan dikembalikan. Sedangkan untuk lensa ini jika ada sinar itu dibiaskan. Nah, apa sih dibiaskan nih? Dibiaskan itu adalah diteruskan. Nah, diteruskan atau dibelokkan kayak gitu. Untuk cermin ini emang ada cermin cekung, datar, dan cembung. Cuman yang bakalan kita bahas di sini adalah cara mengerjakan soal-soal tentang cermin cekung dan cermin cembung aja. Cermin datarnya nggak usah deh, kapan-kapan. Oh ya, buat kalian yang belum kebayang cermin cekung sama cermin cembung itu kayak gimana, nah kalian bisa lihat di sendok aja sih. Kalau sendok itu menghadapnya ke sini, nah itu tuh berarti dia cermin cekung. Nah, tapi kalau menghadapnya ke sini berarti ini cermin cembung kayak gitu. Nah, untuk lensa sendiri yang sering kalian dapetin sih sebenarnya lensa cembung ya, karena mungkin kalian lebih sering lihat lensa cembung itu di kaca pembesar kayak gitu. Nah, padahal sebenarnya lensa cekung ini banyak banget. Kenapa? Karena banyak kan teman kita itu yang pakai kacamata. Nah, kacamata minus tuh sebenarnya dia ada lensa cekungnya di dalamnya. Oke, lanjut. Sebelum kita bahas soalnya, kita bedain dulu ya antara cermin cekung, cermin cembung, lensa cekung, dan lensa cembung. Nah, kalau kalian lihat sih, kalau kalian ngamatin, kalau misalkan kalian lagi ngaca di sendok, ini bayangannya beda antara kalian ngaca di dalamnya cekungannya sama di cembungannya, itu beda. Nah, ya kelas karena bentuknya aja beda. Nah, jadi cara mereka menanggapi sinar itu juga beda. Kalau cermin cekung itu sifatnya adalah konvergen. Nah, apa tuh konvergen? Konvergen adalah mengumpulkan sinar. Jadi maksudnya kalau ada sinar atau cahaya yang datang di depannya lensa cekung ini, dia bakalan dikumpulin ke suatu titik pusat kayak gitu. Nah, jadi dari bawah juga ya bakalan dikumpulin ke titik pusat. Nah, si titik pusat ini namanya titik fokus. Oke. Terus karena cermin cekung ini sifatnya konvergen atau mengumpulkan sinar, maka dia lambangnya adalah positif. Jadi titik fokusnya ini nilainya adalah positif. Sedangkan cermin cembung itu jelas kebalikan dari cermin cekung. Jadi kalau ada sinar yang datang dari depan, sama si cermin cembung ini bakalan dipantulkan menyebar kayak gitu. Jadi menyebar. Maka bahasa Inggris dari menyebar itu adalah divergen. Nah, maka di sini cermin cembung sifatnya adalah divergen atau menyebarkan sinar. Karena dia sifatnya menyebarkan sinar, maka titik fokusnya itu nilainya adalah negatif. Diingat-ingat ya. Oke, lanjut. Sedangkan untuk lensa, cekung sama cembung itu kebalikan dari cermin. Nah, jadi kalau di cermin itu yang cekung F-nya positif, sedangkan kalau di lensa, kalau yang cekung itu F-nya negatif. Nah, kenapa tadi F-nya negatif? Ya, karena dia sifatnya adalah menyebarkan sinar. Nah, kayak gitu. Jadi, kalau beda ya, kalau cermin tadi memantulkan, kalau lensa ini dia membiaskan. Jadi, sinarnya tuh lanjut gitu. Lanjut, seret. Nah, tapi disebarin kayak gitu. Ini juga sama. Yang dari bawah sinarnya juga ya. Nah, jadi lanjut tapi disebarin kayak gitu. Jadi nembus gitu loh. Nah, tapi kalau untuk cermin cembung, nah ini dia sifatnya mengumpulkan sinar. Jadi kalau ada sinar yang masuk, nah itu sama dia diterusin, terus disatuin di satu titik fokus. Nah, kalau ada dari kalian yang suka mainan kaca pembesar, terus difokusin pakai matahari, cahaya matahari, terus dibikin buat ngebakar sesuatu. Nah, itu kan gara-garanya si lensa cembung ini sifatnya konvergen atau mengumpulkan sinar kayak gitu. Nah, karena dia mengumpulkan sinar, maka nilai F-nya adalah positif. Oke, selanjutnya kita belajar tentang ruang bayangan. Apa tuh ruang bayangan? Nah, jadi ketika ada cermin atau lensa diletakkan, nah nanti otomatis akan terbentuk ruang-ruang bayangan di depan cermin atau di belakang cermin itu. Di belakang ini maksudnya nggak kelihatan ya, alias maya kayak gitu. Nah, jadi kalau ini cerminnya cermin apa nih? Masih ingat? Nah, ya, ini cerminnya adalah cermin cekung kayak gitu. Nah, di sini saya kasih garis-garis, ini menunjukkan bahwa yang ada garis-garisnya ini adalah bagian belakang, sedangkan yang sini ada bagian depan. Nah, terus seperti yang saya jelasin tadi, kalau cermin cekung itu sifatnya adalah mengumpulkan sinar ya. Jadi dia bakalan ngumpulin sinar dari depan sini ke titik fokus.
Berarti jarak antara si cermin ke titik fokus ini, nah ini disebut sebagai ruang satu. Nah, terus lanjut. Nah, di belakangnya F itu ada yang namanya R. R itu adalah jari-jari kelengkungan dari cermin. Nah, jadi cermin cekung ini kan bentuknya cekung ya. Jadi kalau misalkan kita terusin, lanjutin, nah itu dia bentuknya bakalan kayak lingkaran gitu. Nah, ingat kalau di matematika lingkaran itu pasti ada yang namanya jari-jari. Begitu juga si cermin cekung ini. Nah, ruang antara F dan R itu kita sebut ruang 2. Nah, sedangkan ruangan yang di belakangnya R, dari R ke sana sampai tak terhingga, nah itu namanya ruang 3. Nah, sedangkan yang di belakang cermin atau yang maya itu tadi, nah itu namanya adalah ruang 4. Kayak gitu. Nah, oke, kita ulang. Tadi F apa? F adalah titik fokus. Nah, terus sedangkan R adalah jari-jari kelengkungan. Kelengkungan. Oke, biar kalian tahu aja, jari-jari kelengkungan itu nilainya adalah 2 kali nilai dari F. Oke, lanjut. Selain harus tahu arti dari huruf-huruf ini, kalian juga harus tahu apa yang disebut dengan S. Nah, S itu adalah jarak antara benda yang diletakkan sampai ke cermin. Jadi tergantung sih bendanya mau diletakkan di mana. Misalkan ya, kita letakkan benda di ruang 2. Nah, misalkan di sini ada lilin nih. Jarak antara lilin ke cermin cekung ini kita sebut sebagai S0. Berarti tadi S0 adalah jarak objek atau jarak benda kayak gitu. Terus habis itu kalau ada benda pasti karena ada cermin cekung pasti ada bayangannya ya. Akan terbentuk bayangan di sebelah sini. Nah, maka jarak antara bayangan ke cermin cekung ini kita namakan sebagai S1 atau bisa aja S aksen boleh. Nah, berarti S aksen adalah jarak bayangan. Nah, diingat-ingat nih. Oke, sekarang kita lanjut ke aturan-aturannya atau kesepakatannya. Nah, yang pertama untuk jarak bayangan atau tadi lambangnya adalah X aksen atau XI gitu ya. Nah, kalau nanti kalian dalam perhitungan mendapatkan bahwa nilai S aksen ini nilainya positif, maka bayangannya itu letaknya ada di depan lensa atau depan cermin, kayak gitu ya. Nah, karena dia di depan, maka dia adalah nyata. Sedangkan kalau S aksennya kalian ketemunya minus, nah berarti si bayangan itu letaknya ada di belakang lensa atau cermin. Nah, maka ya karena di belakang sih gimana ya, berarti dia maya. Maya tuh gimana sih ya? Kebalikannya nyata lah, dunia maya ya, ngerti lah. Nah, terus kalau bayangannya nyata, otomatis dia posisinya itu bakalan terbalik. Nah, sedangkan kalau maya, posisinya itu selalu tegak. Nah, ingat aja sih, Bu Maya kan selalu tegak gitu ya, nggak mungkin kan terbalik juga. Nah, gitu aja. Lanjut. Nah, untuk fokus ini tadi udah kita bahas. Nah, kita ulang lagi. Nah, untuk cermin cekung dan lensa cembung, nilai F-nya adalah positif, sedangkan untuk lensa cekung dan cermin cembung, nilainya adalah negatif. Nah, ingat ya, untuk yang mengumpulkan sinar, nah ingat tadi ada kaca pembesar atau cermin cekung yang kayak parabola, itu kan mengumpulkan sinar ya, mengumpulkan sinyal kayak gitu, itu nilainya positif. Nah, sedangkan kalau yang menyebarkan sinar, jadi malah bikin distract, jadi sinarnya kemana-mana, nah itu namanya fokusnya otomatis negatif. Yang terakhir untuk ketinggian bayangan. Nah, ketinggian ini kan bahasa Inggrisnya height ya, maka lambangnya adalah H. H aksen berarti ketinggian dari bayangan kayak gitu. Nah, kalau nanti dalam perhitungan kalian ngedapetin H aksennya nilainya positif, berarti bayangannya tuh tegak kayak gitu. Nah, ingat tadi kalau tegak pasangannya sama maya. Nah, sedangkan kalau H aksennya nilainya negatif, berarti ya bayangannya kebalik, negatif, nggak tinggi tapi malah gimana ya, tinggi tapi ke bawah, gimana tuh. Nah, makanya bayangannya terbalik. Nah, ingat kalau terbalik pasangannya adalah nyata. Oke, langsung ke soal yang pertama. Sebuah benda diletakkan 6 cm di depan sebuah cermin cembung yang jarak fokusnya 3 cm. Hitung jarak bayangan, letak, dan sifatnya. Oke, nah di sini tadi soalnya adalah sebuah cermin cembung kayak gini ya. Cermin cembung. Nah, ingat cermin cembung itu apa tadi? Fokusnya gimana? Fokusnya adalah nilainya negatif.
ya. Ini harus diingat-ingat nih. Oke, lanjut. Terus yang diketahui di soal, berarti dari soal kita tahu kalau misalkan F-nya nilainya adalah 3 cm, terus jarak bendanya itu adalah 6 cm. Nah, jadi gini, kalau di cerminnya ini nilainya adalah 0. Nah, terus kalau 3 cm itu berarti ke sini nih, ini 3 cm. Nah, berarti semakin jauh ini nilainya semakin besar. Nah, berarti kalau misalkan jarak benda itu 6 cm, berarti benda itu letaknya adalah ada di sini. Kayak gitu. Nah, jadi tadi jarak benda kita lambangkan sebagai SO. Berarti SO-nya adalah 6 cm. Nah, ini kita tulis dulu biar nanti mudah mengerjakannya. Diketahui berarti F-nya sama dengan 3 cm dan S0 nilainya adalah 6 cm. Terus yang ditanyakan di situ adalah jarak bayangan, letak, dan sifatnya. Kita anggap aja pertanyaan yang A itu adalah yang ditanya jarak bayangan. Kemudian yang kedua yang ditanyakan adalah sifatnya. Nah, kalau jarak bayangan tadi lambangnya adalah S aksen. Nah, lanjut. Sekarang kita kerjain. Untuk ngitung jarak bayangan, rumusnya kayak gini. 1 per S aksen tadi jarak bayangan, sama dengan 1 per F. F adalah titik fokus, kemudian dikurangin 1 per SO. SO itu adalah jarak benda ke cermin. Kayak gitu. Nah, berarti langsung aja kita hitung. 1 per F. F-nya adalah 3 cm. Masukkan 3 cm. Terus SO-nya 6, berarti 1 per 6. Nah, kalau kayak gini kita samain penyebutnya. Berapa nih? Jadiin 1 per 6 semua, dijadiin 1 per 6 semua. 6. Nah, ini dikali 2, nah dikurangin 1. Nah, tapi jangan lupa, tadi cermin cembung fokusnya nilainya adalah negatif. Berarti di sini si sepertiga ini nilainya juga negatif. Kayak gitu. Ini negatif sepertiga karena F-nya negatif ya. Nah, berarti di sini min 2, min 1. Nah, berarti hasilnya adalah min 3 per 6. Nah, terus untuk cari S aksennya berarti harus kita balik. S aksennya berarti 3 dibagi min 6. Hasilnya adalah minus 2. Oke. Udah ketemu untuk jarak bayangannya. Nah, lanjut ke sifat bayangan. Nah, untuk tahu sifat bayangan itu kita harus tahu dulu sih, jadi bendanya itu diperbesar atau diperkecil. Nah, caranya adalah menghitung perbesaran. Perbesaran ini lambangnya adalah M, berasal dari bahasa Inggris namanya magnification, kayak gitu. Nah, terus lanjut. Untuk menghitung perbesaran itu adalah ya bayangan, jarak bayangan dibagi sama jarak benda. Nah, masukkan aja jarak bayangannya di sini adalah minus 2, terus jarak bendanya adalah 6. Nah, tapi di sini ada garis panjang. Nah, ini namanya adalah harga mutlak. Harga mutlak ini fungsinya adalah kalau di dalamnya itu ada minus, nanti waktu keluar dia udah jadi plus. Gitu. Nah, oke, 2 dibagi 6 berapa nih? Jadinya 1 per 3. Nah, kalau misalkan perbesarannya jadi sepertiganya, berarti diapain nih? Kalau perbesarannya bukan jadi 2 kalinya, bukan jadi 4 kalinya, tapi jadi sepertiganya. Nah, berarti jelas bayangannya itu adalah diperkecil. Nah, oke. Berarti kita simpulin aja sifatnya. Pertama, dari sini kita tahu bahwasanya benda itu diperkecil. Terus lanjut. Nah, di sini bayangannya itu jaraknya nilainya minus. Nah, berarti kalau minus tadi ingat S aksen nilainya minus, berarti dia berada di belakang cermin. Kalau berada di belakang cermin, berarti dia sifatnya adalah maya. Oke, pasangannya Maya, pasangannya Bu Maya berarti tegak. Lanjut, tegak. Nah, terus berarti yang terakhir diperkecil, Maya tegak, letaknya di belakang cermin. Nah, selesai nomor 1. Oke, lanjut nomor 2. Nah, sebuah benda setinggi 4 cm berdiri di depan cermin cekung. Fokusnya kebalikan yang tadi, berarti fokusnya nilainya adalah positif. Lanjut. Dengan jarak fokus 4 cm. Oke, berarti di sini F-nya sama dengan 4 cm. Apabila benda pada jarak 12 cm di depan cermin, nah berarti bendanya itu letaknya 12 cm di depan cermin. Jadi sini makin jauh sini. Oke, misalkan di sini 4, ini 8, berarti kira-kira 12 ada di sini. Berarti bendanya ada di sini.
Nah, berarti SO sama dengan 12. Nah, tentukan jarak bayangan, perbesaran bayangan, tinggi bayangan, dan sifat bayangan. Nah, oke, kita tulis lagi. Yang diketahui di soal adalah F sama dengan 4. Yang diketahui di soal adalah F sama dengan 4 cm, kemudian SO atau jarak bayangannya 12 cm. Nah, terus yang ditanyain adalah jarak bayangan. Nah, jarak bayangan lambangnya adalah S aksen. Yang nomor 2, yang B, yang ditanya perbesaran atau magnification, terus tinggi bayangan atau height aksen, dan sifat bayangan. Nah, sama kayak yang tadi. Oke, langsung aja kita ke rumus jarak bayangan. Langsung diketahui di soal F-nya 1/4, masukkan. Terus jarak bendanya 12, berarti 1/12. Langsung samain penyebutnya, jadi 12, di sini jadi 3 min 1. Berarti 2/12. Ingat tadi kalau sudah ketemu hasilnya dibalik. Berarti S aksennya sama dengan 12 dibagi 2 alias 6 cm. Tuh. Nah, oke. Untuk perbesaran bayangan sama sih kayak yang tadi. Berarti M sama dengan jarak bayangan dibagi dengan jarak benda. Nah, jarak bayangannya kan tadi udah ketemu nih 6 cm. Terus jarak bendanya juga udah diketahui 12 cm. Berarti 6/12 kita coret jadi setengah. Nah, lanjut. Oke, untuk sifat bayangan bisa kita lihat dari tingginya aja. Nah, bendanya tingginya 4 cm, sedangkan bayangannya tingginya 2 cm. Jelas berarti benda itu diperkecil. Nah, terus untuk sifat bayangan selanjutnya bisa kita lihat dari S aksennya atau jarak bayangannya. Nah, jarak bayangan ini nilainya positif kan? Nah, karena dia positif berarti dia nyata. Nah, pasangan dari nyata adalah terbalik. Nah, terus, oke, karena dia nyata, otomatis letaknya ada di depan cermin. Well, oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Panjang fokus sebuah lensa cembung. Oke, sekarang kita ke lensa ya. Lensanya lensa cembung. Lensa cembung fokusnya positif atau negatif nih? Ya, dia mengumpulkan sinar, kayak kacang besar, berarti fokusnya nilainya adalah positif. Nah, terus panjang fokus sebuah lensa cembung atau lensa konvergen ya, nilainya adalah 9 cm. Berarti F-nya adalah 9 cm. Terus, benda yang tingginya 5 cm terletak di sebelah kiri lensa. Berarti di sini ya. Tentukan jarak bayangan, berarti S aksen, perbesaran bayangan, berarti M, tinggi bayangan, berarti H aksen, dan sifat bayangan. Sifat bayangan jika jarak benda dari lensa adalah 3 cm. Berarti jarak benda ke lensa ini 3 di sini ya. Kemudian ketinggian benda atau H0 nilainya 5 cm dan jarak benda atau S0 nilainya 3 cm. Oke. Langsung kita kerjakan persis kayak yang tadi. Oke, di sini langsung kita cari dulu S aksennya, berarti 1/F-nya 9 cm dikurangin S0-nya 1/3 cm. Kita samain penyebutnya jadi 9. Nah, di sini ada 1 minus berapa nih? 3 biar jadi 9 kan kali 3. Oke, berarti jadinya 1 kurang 3 minus 2/9. Ingat tadi dibalik. Berarti jadinya S aksennya nilainya 9 dibagi 2 atau minus 4,5 cm. Nah, lanjut ke perbesarannya. Perbesarannya berarti S aksennya kita masukin min 4,5 per S0-nya nilainya adalah 3. Nah, oke, ingat di sini ada harga mutlak ya. Harga mutlak berarti yang di sini min jadinya plus. 4,5 dibagi 3. Nah, kalau kalian bingung, kaliin semuanya pakai 10. Berarti kita anggap aja udah nggak minus ya. Berarti jadi 45/30. Nah, bisa nih kalian coret dibagi 15 dapat 3, dibagi 15 dapat 2. Nah, berarti nilainya perbesarannya adalah 3 bagi 2, 1,5. Nah, karena perbesarannya 1,5 ya berarti udah ketemu ya sifat bayangan yang pertama adalah diperbesar. Nah, ya kan? Nah, oke, coba kita buktiin diperbesarin dari tinggi bayangannya. Lanjut. Tadi tinggi bayangan bisa dicari pakai S aksen per S0 atau ya kebalikannya boleh. Nah, kita buktiin diperbesar ini dari tinggi bayangannya. Oke, kita coba cari deh.
S aksen per S0. S aksennya nilainya adalah nih, minus 4,5 dibagi, terus S0-nya nilainya 3. Terus habis itu H aksennya nilainya adalah berapa nih H aksennya? Nggak tahu karena kita cari. Terus H0-nya nilainya adalah 5. Oke, sekarang kita coret dulu, disederhanain. Nah, tadi ketemu kalau 4,5 dibagi 3 nilainya 1,5 ya. Berarti di sini 1,5. Untuk tinggi bayangannya bisa kita hitung pakai S aksen per S0 atau jarak bayangan dibagi dengan jarak benda. Jarak bayangannya tadi udah ketemu 4,5, terus S0-nya itu 3. Berarti kalau kita coret sama kayak yang ini berarti jadinya 1,5. Nah, kalau udah sederhana kayak gini baru bisa kita kali silang. Berarti H aksennya adalah 1,5 kali 5 alias 7,5. Nah, tinggi bendanya 5 cm, sedangkan tinggi bayangannya 7,5 cm. Wah, jelas berarti diperbesar. Nah, kemudian sifat bayangan yang lainnya bisa kita lihat dari jarak bayangannya. Nah, jarak bayangannya di sini nilainya adalah minus. Kalau minus berarti otomatis maya. Nah, kalau maya berarti pasangannya sama tegap. Nah, kelar nomor 3. Terakhir kita ke nomor 4. Di nomor 4 ini ada suatu benda yang tingginya 6 cm, berarti hanya sama dengan 6 cm. Kemudian berjarak 18 cm di depan lensa cekung. Oke, berarti di sini lensa cekung. Ingat kalau lensa cekung berarti F-nya sama dengan negatif. Nah, terus lanjut. Berjarak 18 cm di depan lensa cekung yang fokusnya itu nilainya 9 cm. Oke, berarti F-nya 9, terus jarak bendanya adalah 18. 18 berarti di belakangnya sini ya. 9 cm berarti bendanya di belakang sini. Jaraknya SO-nya nilainya adalah 18 cm. Nah, kita tulisin lagi yang diketahui. F sama dengan 9 cm dan SO sama dengan 18 cm. Nah, kemudian kita disuruh menentukan jarak bayangan sama kayak tadi S aksen, terus perbesaran bayangan alias M, terus tinggi bayangan H aksen, dan sifat bayangan. Nah, sama sih kayak yang tadi, berarti kita hitung jarak bayangannya 1 per F, F-nya 9, terus dikurangin 1 per SO, SO-nya 1 per 18. Lanjut, samain penyebutnya jadi 18, berarti di sini jadi 2 min 1. Nah, tapi ingat di sini tadi lensa cekung F-nya sama dengan minus, berarti di sini kita tulis juga 9 itu minus. Nah, karena minus ya di sini juga minus juga, berarti jadinya jarak bayangannya jadinya minus 3 per 18. Nah, jangan lupa dibalik, berarti S aksennya nilainya adalah 18 dibagi min 3 alias min 6 cm. Nah, untuk perbesarannya sama juga kayak yang tadi, M sama dengan jarak bayangan dibagi dengan jarak benda. Berarti harga mutlak min 6 dibagi jarak bendanya 18. Nah, terus 6 dibagi 18 berapa tuh? 1 per 3 gitu. Terus lanjut ke tinggi bayangannya. Untuk tinggi bayangannya berarti H aksen kita cari, H0-nya atau ketinggian benda awalnya adalah 6. Terus S aksennya jarak bayangan berarti min 6, terus S0-nya 18. Nah, di sini udah ada harga mutlaknya ya, berarti di sini nggak usah pakai minus. Nah, oke, kita sederhanain, kita coret-coret, berarti jadi 1 per 3. Nah, kalau udah sederhana baru bisa kita kali silang, berarti H aksennya sama dengan 6 per 3. Karena ini kita kali silang ke sini, berarti H aksennya jadi 2 cm. Nah, kita lihat L. Oke, berarti sifat bayangannya bisa kita lihat di sini. Tinggi mula-mula benda 6 cm, terus tinggi bayangannya jadi 2 cm. Berarti sifat bayangan yang pertama adalah diperkecil. Nah, lanjutnya, karena jarak bayangannya atau S aksennya nilainya minus, ingat kalau minus berarti dia sifatnya adalah maya. Terus pasangannya maya adalah tegap. Nah, terus habis itu karena nilainya minus ya berarti letaknya ada di belakang
lensa. Kayak gitu. Udah. Nah, udah selesai nih pembahasannya. Jangan lupa kalian putar ulang terus ya, biar makin paham dan lancar waktu ngerjain tugas IPA-nya. Nah, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.